wabarakatuh. Saya Aulia Safira, NIM E 2019-3107 akan menanggapi video kepada Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMI selaku dosen pembimbing ekonomi makro Islam tentang penghitungan pendapatan nasional, yaitu total nilai output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam kurun waktu 1 tahun. Itu tadi adalah definisi dari penghitungan pendapatan nasional. Kemudian yang kedua ada konsep pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional itu ada 6. Yang pertama ada produk domestik bruto atau GDP. Yang selanjutnya ada produk nasional bruto atau GNP. Yang kemudian ada neto NNP. Keempat ada pendapatan nasional neto atau NNI. Yang kelima ada pendapatan perseorangan atau PI. Dan yang terakhir ada pendapatan yang siap dibelanjakan atau DI. Kita akan membahas tentang GDP. GDP itu adalah jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik dalam kurun waktu 1 tahun. Kemudian ada GNP, yaitu nilai produk yang dihasilkan untuk penduduk nasional itu selama 1 tahun. Jika ada orang Indonesia yang menjual barangnya ke Vietnam, maka pendapatan tersebut akan masuk pada pendapatan GNP atau produk nasional bruto. Kemudian ada NNP sama dengan GNP, yaitu penyusutan barang modal. Kemudian ada NNI, yaitu pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima untuk masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Selanjutnya itu ada PI, pendapatan perseorangan, jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat itu termasuk dalam pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun, contohnya gaji oleh karyawan perkantoran. Kemudian ada DI sama dengan PI, yaitu pajak langsung. Yang selanjutnya itu ada manfaat penghitungan pendapatan nasional, yaitu salah satunya dari mengetahui tingkat kemakmuran pada suatu negara. Yang selanjutnya itu ada 3 macam metode penghitungan nasional, yaitu pendekatan nilai produksi, kemudian yang kedua ada pendekatan nilai pendapatan, yang ketiga ada pendekatan nilai pengeluaran. Yang pertama ada pendekatan nilai produksi, yaitu menjumlahkan barang ataupun jasa yang diproduksi untuk suatu usaha BUMN ataupun UMKM pada suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun. Kemudian yang kedua ada pendekatan nilai pendapatan, yaitu menghitung jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi yang kemudian memberikan sumbangan terhadap proses produksi. Yang selanjutnya ada pendekatan nilai pengeluaran, yaitu menjumlahkan semua pengeluaran dimulai dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan juga masyarakat pada periode tertentu. Kemudian ada pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam, yaitu ada 4. Yang pertama ada pendapatan nasional harus mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua, mengukur produksi di sekitar pedesaan. Yang keempat ada mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Dan yang terakhir itu ada perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islami melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dan juga sedekah.
Yang terakhir itu ada sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam, yaitu ada ghanimah, sedekah, infak, wakaf, zakat, jizyah, kharaj, harta karun, dan juga pajak tambang. Sekian penjelasan saya mengenai penghitungan pendapatan nasional. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.